Selamat sore pemirsa, bersama saya Ilham Sidik Limiawan dalam Mendadak News hari ini. Menyoroti perkembangan terbaru dari proyek revitalisasi Simpang Siaga Boyolali. Proyek senilai 22 miliar ini disebut-sebut akan menjadi wajah baru kota Boyolali dengan konsep ramah pejalan kaki seperti Malioboro di Yogyakarta. Namun pemirsa, proyek yang ambisius ini tak lepas dari sejumlah persoalan. Para pedagang dan pelaku usaha di sekitar lokasi mengeluhkan turunnya omset akibat penutupan akses jalan. Kami langsung terhubung dengan Claudia Sinta di lokasi. Claudia Sinta dengan laporannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di parkiran KFC yang dimana di sini sebagai tempat perpindahan UMKM Simpang Siaga. Baik, dengan Bapak siapa namanya? Marjono, Oh, Bapak Marjono. pemilik kafe angkringan Micun. Oke, baik Pak. Langsung saja kita mulai pertanyaannya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri tentang proyek perbaikan jalan secara keseluruhan itu bagaimana? Sangat merugikan para pedagang kaki lima, Mbak. Tidak di situ aja, jalan Pandanaran itu juga merugikan para pedagang-pedagang di sana. Karena apa? Tidak bisa mencarikan alokasi dulu sementara waktunya dulu untuk ini. Waktu dibangun itu tidak ada, suruh nyari sendiri dari pihak pemerintah itu. Makanya perbandingannya jauh sekali pendapatan di Simpang Siaga sama yang ada di sini, perbandingannya jauh sekali, nggak ada seperempatnya. Pembangunan di kawasan Simpang Siaga Boyolali hingga kini masih berlangsung. Tampak sejumlah box culvert yang belum terpasang menumpuk di pinggir jalan. Sementara galian yang terbuka membuat permukaan jalan tidak rata dan sulit dilalui. Aktivitas kendaraan pun harus berjalan lebih pelan. Bahkan, beberapa titik hanya bisa dilewati satu arah karena ruang jalan yang menyempit. Kondisi ini menjadikan lalu lintas di sekitar simpang kerap tersendat, terutama pada jam-jam ramai. Baik, bisa dijelaskan untuk mungkin kendala-kendalanya, kayak semisal perbandingannya kalau di sana saat di Simpang Siaga itu seperti apa, kalau di sini itu seperti apa gitu. Kalau di Simpang Siaga itu kita modal 2 juta sampai 2 juta itu pendapatan semalam kalau di malam minggu itu sekitar 9-10 juta. Sedangkan kalau di parkiran KF di sini kita modal 300, uang pendapatan cuma 150, 200 itu paling mentok. Pemilik UMKM minuman susu segar dan angkringan terpaksa menelan pil pahit setelah memutuskan untuk pindah lokasi berjualan dikarenakan pengalihan lokasi jualan. Penjualan mereka anjlok hingga lebih dari 80%. Jika sebelumnya lapak-lapak seperti angkringan dan pedagang makanan bisa menyediakan banyak stok setiap hari, kini mereka hanya berani menyiapkan sebagian kecil saja. Beberapa menu yang dahulu selalu penuh kini terlihat kosong, bahkan setengah dari stok biasanya pun tidak terpenuhi. Sepinya pelanggan membuat penjualan menurun drastis, sehingga pedagang harus menekan modal agar tidak merugi. Berarti kalau dari mungkin pemerintahannya itu apakah memberikan bantuan sedikit gitu kepada UMKM yang berpindah ke sini atau berpindah ke tempat lain? Nggak ada, Mbak. Wong itu loh suruh tempat itu nyari sendiri kok, nggak ada dialokasikan dulu sementara kan nggak ada. Harusnya dari pemerintah kan mengalokasikan dulu gitu loh. Tunjangan buat para pedagang kaki lima harusnya ada, pendapatannya kan semua menurun semua. Itu dampak dari pembangunan itu. Sebenarnya kan kalau bangun yang masih membutuhkan masih banyak, bukan di situ udah bagus, dirusak lagi, dibangun lagi, itu kan kasihan para pedagang yang udah bertempat tinggal di situ, yang udah berjualan di situ, Mbak. Tidak hanya satu atau dua pedagang, sejumlah UMKM lain di kawasan ini turut merasakan dampak pembangunan. Tanpa adanya alokasi tempat sementara dari pemerintah, banyak di antara mereka yang terpaksa memindahkan lapak ke pinggir jalan demi tetap bisa berjualan. Dengan kondisi seadanya,
para pedagang mencoba menarik pembeli di tengah lalu lintas yang padat dan ruang gerak yang terbatas. Di sisi lain, beberapa UMKM memilih untuk menghentikan kegiatan usahanya sementara waktu. Minimnya pembeli selama proses pembangunan berlangsung membuat mereka tidak mampu menutup biaya operasional harian. Para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi seperti penataan lokasi sementara atau bentuk dukungan lain agar roda ekonomi mereka tetap berjalan. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa dampak proyek tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga menekankan keberlangsungan usaha kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas kawasan ini setiap hari. Baik, terima kasih untuk rekan saya Ilham Sidik yang di studio. Terima kasih Claudia Sinta dengan laporannya. Saya Ilham Sidik Lemiawan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.